Hello para sosmeder yang ada di penjuru sosmed, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan ditambahkan rezekinya. Film sekali ini berjudul Kontrol, jangan dibuang huruf R-nya. Diceritakan ada seorang dokter yang ingin menguji obat buatannya untuk merubah perilaku manusia dari baik jadi jahat dan sebaliknya. Lah, emang ada? Tanpa berlama-lama, sidengdamkan tubuh kalian, siapkan kopi dan cemilan, mari kita ngacang. Film memperlihatkan Lee Ray yang hendak dieksekusi mati menolak untuk mengungkapkan keinginan terakhirnya. Ia yang sudah pasrah mulai melemas sambil flashback. Diceritakan Lee Ray penjahat tersohor akan perampokan dan pembunuhannya. Setelah itu seorang polisi membuka bungkus mayat dan ternyata Lee Ray masih hidup. Dr. Michael Koppel menjelaskan jika Lee Ray bukan disuntik mati melainkan diberi obat bius dan ia harap pihak polisi menghapuskan hukuman mati dengan syarat ia harus jadi percobaan modifikasi obat yang dibuatnya. Lee Ray yang tidak senang mendengar hal itu terpaksa menyetujuinya. Paginya anak buah Tuan Pertop sedang memukuli warden petugas polisi korup yang menjanjikan akan mengeluarkan anak buah Pertop di penjara jika Lee Ray dihukum mati. Tapi janji itu tak ditepati sehingga Pertop minta warden untuk memberikan info tentang keberadaan Lee Ray. Fuck up. Don't Berganti pada Michael sedang lihat anak-anak bermain bola. Diceritakan anak Michael sudah tewas terbunuh, tapi tidak diperlihatkan di film ini. Oh, yes. Terlihat Lee sedang diberi penjelasan tentang manfaat obat anagres yang dapat merubah suasana hati dari perilaku jahat jadi baik. Dan efek sampingnya akan membuat orang itu kejam-kejam dan lemah syahwat. Tahu meren lemah syahwat, lemah nenet. Selang beberapa jam, tiba-tiba Lee memberontak kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya, ia terkena tembakan bius. Perfect. Sesampainya di rumah, Michael bertemu dengan Barbara, mantan istrinya yang ingin melihat anjing milik mendiang anaknya. Setelah itu, Michael kaget wanita simpanannya ternyata sudah ada di sana langsung mengajaknya umpri kelas. Esoknya Lee murang-maring karena godegnya dicukur tanpa seizinnya. Take the pill first. Tak lama, Michael menanyakan perihal masa lalunya tentang perampokan dan pembunuhan, di mana Lee merampok dan membunuh bandar heroin keponakan dari mafia Rusia, juga menembak seorang warga sipil bernama Gary Caputo. Write that down, put that, what's the whole fucking what my Uncle John used to do to me? You gotta go, you gotta. Setelah itu para medis menyaksikan Lee bermain game untuk melihat seberapa besar daya tangkap otak Lee Ray. Lalu Michael menyuruh krunya menaikkan level permainannya. Is it true he stabbed an inmate in the eye with a string? The man's a textbook. Show me metabolite levels. Other tendencies. And that's just for starters. Akibatnya, Lee kalah dan menghancurkan video game itu. Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Di malam hari, Lee bermimpi menembak Gary Caputo. Di sisi lain, salah satu dokter magang bernama Eden Rose cerita jika ia sudah menambah dosis anagres 3 kali lipat dan ada sedikit perubahan dari asalnya banyak berontak sampai sedikit pendiam. Saat Lee Ray dihampiri Michael, tiba-tiba ia Lee mempiting Michael dan membawanya keluar.
to making the world a happier, healthier. Hart Mercer Pharmaceuticals. Terlihat Michael menghadiri pertemuan para dokter yang diselenggarakan oleh perusahaan obat sakit pinggang terbesar di kota itu. Direktur Arlo berterima kasih pada rekan-rekan yang sudah berbagi obat itu yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit pinggang dan lemah lutut, juga sudah mempunyai kredibilitas baik dari Menteri Perobatan. Seusai pidato, Arlo khawatir Lee tidak bisa berubah dan ia harap subjeknya diganti. Namun Michael menolak dan tetap optimis dengan Anna Grace. Saat Michael sedang berbincang dengan Barbara, tiba-tiba Eden datang dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Dr. Michael. I hope so. Oh yeah, fine. Sorry, Leroy. Tengah malam, Michael diberitahu jika ada perubahan pada Leroy. Setelah itu ia melihat Lee menangis dan berkata jika dia menyesali perbuatan yang dilakukan pada Gary Caputo. Wah, ada perubahan nih si Leroy. Lalu Arlo yang masih hariwang kalau Lee hanya berpura-pura, tapi diyakinkan oleh Michael jika obat Anna Grace berjalan lancar dan akan maju ke tahap 2. This is it? Di tahap kedua, Lee diminta untuk berbaur dengan orang-orang di sekitarnya sampai diberikan apartemen dan identitas baru bernama Joe Monroe dan uang $300 untuk 1 minggu. Joe yang takut gagal dengan eksperimen ini, ia disuruh bangkit lagi dan jangan pesimis. Tonin metabolite analysis. Dari kejauhan, Michael bersama krunya memantau Joe. Joe mencari kerja ke sana ke sini, namun tak ada lowongan. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Teresa menawarkan pekerjaan jadi seorang dripper. Saat sedang mengisi formulir, ia dihampiri pemilik toko dan menanyakan latar belakang Joe apakah Joe ada jejak kriminal atau tidak. Joe menjawab jika dia bersih dari segala hukum kriminal. Setelah itu Joe menghubungi seseorang untuk membeli sesuatu. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan seseorang di minimarket dan mengambil pesanannya. Sepulangnya dari jalan-jalan, kru Michael melihat Joe menemukan kamera CCTV yang sudah terpasang sebelumnya. Malamnya Joe diberi obat tidur karena susah bobo. Kru pengawas CCTV malah tertidur karena obatnya dicampurkan ke minuman tadi oleh Joe. Lalu Joe pergi ke rumah Gary Caputo tapi dikuntit oleh suruhan Pertop dan kru Michael yang ada di mobil juga. Setibanya di rumah Gary, Joe minta maaf namun sayangnya Gary sudah terlanjur hilang ingatan. Tak lama, Joe pergi, datang Bill kakaknya Gary dan bertanya siapa dia. Gary yang sedikit dablo menjawab itu adalah temannya. Bill penasaran lihat bingkisan yang dibawa oleh Joe dan akhirnya ia beranggapan orang itu adalah Leroy. Joe yang hendak pulang diserang oleh anak buah Pertop hingga terjadi perkelahian. Now it's over. You're lucky I'm gonna give you another chance. Get your brains out. You and Demi. Sesudah mengalahkannya, Joe dipiting kru Michael. Joe pun menjelaskan alasan ia pergi ke Gary untuk meminta maaf. Okay, isn't he? Brock's unemployed. Saat di kantor, Michael berdebat dengan Arlo perihal subjek yang dipilihnya sudah tidak pantas lagi karena Leroy sudah beberapa kali melanggar aturan yang diberikan. Akan tetapi, Michael masih tetap konsisten pada Anna Grace meski ia diberi satu kesempatan lagi oleh Arlo. Sarepna yang artinya sore menjelang maghrib, Joe bersama Teresa pergi ke PM. Dari kejauhan, Bill melihatnya dan menanyakan pada bos Teresa tentang Leroy. Still him.
You know this guy? Can't say I do. Saat sedang bersenang-senang, ia melihat anak buah Pertop menguntitnya. Singkat cerita, Joe dan anak buah Pertop bertarung dan akhirnya dimenangkan oleh Joe. Di apartemen Teresa, Joe mengatakan dirinya sedang menjalani pengobatan. Jika tidak minum obat Anagres, ia akan hilang kontrol dan kembali seperti dulu yang brutal dan tak mengakui kesalahannya. It's working. Setelah itu, Joe yang hendak masuk ke apartemennya ditodong oleh Bill. Tiba-tiba, kru CCTV tertembak saat menolong Joe. Kru lain yang melihat rekannya mati langsung menghubungi Michael. Terlihat Joe dipaksa mengakui kesalahannya di hadapan Gary. Bill yang masih amuk karena adiknya yang dablo ditembak kepalanya oleh Lee Ray. Ia memukuli hingga akhirnya Fucking brother all the time. If I could trade. Joe kabur karena diselamatkan oleh Gary. Dengan panik, Joe mendatangi klinik minta obat penenang seperti Anagres. Tiba-tiba anak buah Pertop menyerang Joe dan perkelahian pun tak bisa terelakkan. Berganti pada kepala polisi menyangka Lee Ray yang menembak kru Michael. Ia tidak mau tahu agar Michael dapat menyerahkan Lee Ray jika nanti pulang. Make the necessary adjustments. You'll be back. We'll do an autopsy and figure out what happened. Balik lagi ke Lee Ray alias Joe Monroe menghubungi Michael untuk minta obat Anagres karena ia takut kebrutalannya kambuh lagi. So where's the fire? Saat hendak ke jalan, ia melihat mobil Michael dikuntit oleh seseorang. Lee segera minta bantuan pada Teresa, namun Teresa menolak dan menyuruhnya pergi karena sudah tahu semua tentang Lee. Who I was. So please don't do this to me. I was. Tiba-tiba polisi datang dan memeriksa tempat Teresa karena dapat laporan Lee Ray ada di sini. Terlihat Michael dan Barbara terkejut melihat Lee menodongkan senjata sambil meminta obat. Tapi stok obatnya habis, lalu ia minta Eden Rose membawakan sisa Anagres ke rumahnya. Ternyata Eden memberitahu Arlo. Meluncurlah mereka ke rumah Michael untuk menangkap Lee Ray. Dengan rasa gundah gulana, Lee bersembunyi karena para polisi dan Arlo datang langsung menggeledah semua ruangan. Didn't kill Norton. Bill Capone. Telepon berbunyi. Michael membohongi Arlo tentang Barbara yang menanyakan anjing anaknya. Ia pun ngagilisir dan akhirnya anjing itu datang dengan gercep. Arlo langsung mengejar Michael. Di mobil, ia menjelaskan jika perusahaan yang dipimpin Arlo sebenarnya tidak memproduksi obat Anagres dan obat yang selalu diminum Lee hanyalah obat biasa yang dicampur gula. Lee bertanya-tanya, kok gue bisa berubah? Ternyata perilaku baik itu bukan efek dari obat, melainkan dari niat dan tekad kita ingin merubah perilaku buruk jadi baik. Tiba-tiba, mereka selamat. Tetapi Lee mati tertembak polisi. Kasihan kamu Lee, hanya sebentar menjadi orang baiknya. Oh, beautiful.
Keesokannya, ending film, Mika bersama Barbara membuat rumah panti asuhan dan panti jompo. Right, Rhonda. Time to play real master. Terima kasih para sosmeder, dari film ini ada pesan moral yang bisa didapat. Kita selaku manusia, makhluk bersosialisasi harus bisa mengontrol dan menjaga perilaku kita meski di daerah kita banyak orang-orang yang buruk perilakunya, dan juga tidak ada seorang pun yang bisa merubah perilaku buruk jika bukan diri kita sendiri yang merubahnya. Sekian pembahasan dari saya dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Ngaca.